Saya Harriet Tapea, saya NIM 41424022 dari Prodi Dampak Terpea. Di sini saya akan menjelaskan tentang decomposition in computational thinking. Yang pertama saya jelaskan adalah dekomposisi dalam pemikiran komputasional, yang dimana proses memecah suatu masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Dalam konteks pemikiran komputasional, ini membantu dalam merancang solusi secara lebih efisien karena bagian-bagian kecil tersebut dapat lebih mudah dianalisis, dipahami, dan diselesaikan. Dengan dekomposisi, masalah menjadi lebih terstruktur sehingga dapat diselesaikan demi langkah. Selanjutnya memecah masalah kompleks menjadi serangkaian masalah kecil, yang dimana mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dengan memisahkan elemen-elemen yang saling berhubungan. Mahasiswa dapat mengidentifikasikan solusi yang sesuai untuk setiap submasalah. Penyelesaian setiap submasalah ini nantinya akan membawa solusi terhadap masalah keseluruhan. Di sini saya akan memaparkan sebuah gambar yang menjelaskan 4 landasan utama dalam pemikiran komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Ini adalah proses memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan cara ini kita bisa fokus pada masing-masing bagian secara lebih rinci dan lebih mudah menemukan solusinya. Selanjutnya adalah pengenalan pola, yang mana pengenalan pola melibatkan pencarian kesamaan atau pola di antara masalah-masalah atau dalam satu masalah. Dengan mengenali pola, kita dapat mengidentifikasikan pendekatan atau solusi yang serupa untuk masalah yang serupa. Yang selanjutnya adalah abstraksi melibatkan fokus pada informasi penting yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan mengabaikan detail yang tidak penting. Ini membantu dalam menyederhanakan masalah hingga lebih mudah dianalisis dan diselesaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas. Ini adalah solusi langkah demi langkah yang dapat diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan identifikasi masalah atau problem identification. Poin utama yang disampaikan adalah pentingnya memahami secara tepat masalah yang ada sebelum mencoba menyelesaikan. Berikut yang bisa diambil dari gambar itu adalah identifikasi masalahnya itu. Setelah kita mendeteksi keberadaan atau masalah, langkah-langkah berikutnya adalah menentukan secara tepat apa masalah tersebut. Memahami esensi masalah sangat penting agar kita menemukan solusi yang efektif. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dekomposisi dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah definisi komposisi dalam berpikir komputasional, adalah proses memecahkan masalah yang kompleks atau sistem yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya adalah dalam pemrograman, jika diminta membuat sistem pengelolaan perpustakaan, kita bisa membagi masalah menjadi submasalah seperti manajemen buku, manajemen anggota, dan sistem peminjaman dan pengembalian. Setiap sebab masalah dapat ditangani secara terpisah, kemudian digabungkan untuk membentuk solusi lengkap. Selanjutnya, mengapa dekomposisi itu penting? Dekomposisi itu penting karena mengurangi kompleksitas. Dengan memecah masalah besar menjadi bagian kecil, kompleksitas keseluruhan berkurang dan solusi menjadi lebih mudah ditemukan. Fokus pada setiap bagian, yang mana bagian yang lebih kecil bisa dipelajari dan diselesaikan secara independen, yang mempermudah menyelesaikan masalah. Kolaborasi lebih mudah dalam tim. Bagian-bagian masalah dapat dibagikan kepada anggota-anggota tim yang berbeda sehingga penyelesaian menjadi lebih efisien. Contohnya itu adalah sebuah tim pengembang aplikasi, bagian front end dan back end bisa dikerjakan secara terpisah yang mempercepat proses pengembangan dan mengurangi kemungkinan kesalahan.
Tahapan mengidentifikasi masalah itu adalah mengidentifikasikan keberadaan masalah. Langkah pertama adalah mengakui bahwa masalah itu ada, sedangkan ini berasal dari pengamatan, laporan atau gangguan yang dihadapi. Setelah masalah terdeteksi, kita perlu mengidentifikasikan masalah yang jelas mendetail. Ini meliputi bagian memahami apa yang salah, siapa yang terpengaruh, dan apa yang diperbaiki. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi tujuan akhir. Setelah masalah dipahami dengan baik, kita perlu menentukan tujuan dari pemecahan masalah tersebut, apa hasil yang diinginkan setelah masalah selesai dipecahkan. Contohnya adalah kegiatan pembayaran online mengalami masalah, misalnya transaksi gagal diproses. Langkah pertama adalah mendeteksi bahwa adalah masalah dengan transaksi. Selanjutnya dilakukan dengan investigasi untuk mendefinisikan masalah, seperti apa masalah terjadi di sisi server atau koneksi. Akhirnya ditentukan bahwa tujuan akhir adalah masalah transaksi dapat diproses dengan tanpa kesalahan. Contoh penerapan dekomposisi itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu ingin menyelenggarakan acara besar seperti acara reunian. Masalah ini sangat kompleks, tetapi dapat dipecah beberapa bagian seperti lokasi dan logistik, tempat acara untuk reunian atau memastikan segala kebutuhan, dan pakaian dan tempat makan. Dengan membagi masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, proses penyelenggaraan acara bisa menjadi lebih mudah dikelola dan setiap aspek bisa dikerjakan dengan lebih fokus. Ya, dekomposisi dalam berpikir komposisional adalah suatu keterampilan penting yang membantu mengurangi kompleksitas